Begitu sampai di lantai 2, petugas kebersihan itu mulai mencari tuh, sekiranya sumber bau yang tidak sedap ini tuh dari mana. Ekspektasinya dia adalah mungkin dia bakal menemukan bangkai tikus, kucing, anjing, atau hewan liar lah. Tahu-taunya setelah mengubek-ubek bawah tangga yang mengarah ke lantai 3, bangkai yang dia temukan bukanlah bangkai hewan. Apa yang waktu itu dia temukan membuat petugas kebersihan ini langsung ngibrit, kabur, lari secepat mungkin ke kantor polisi. Di sana petugas kebersihannya ini bilang, pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2019, tepatnya sekitaran jam 11 siang, ada seorang pedagang yang lagi berjalan menuju ke kiosnya yang terletak di Pasar Besar Malang, Kota Malang, Indonesia. Sekedar info aja, Pasar Besar Malang bisa dibilang adalah pasar tradisional terbesar yang memiliki 4 lantai yang menjadi pusat grosir kebutuhan primer yang letaknya ada di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nah, pas pedagang ini sampai di kiosnya yang ada di lantai 1, pas itu dia mencium bau-bau tidak sedap. Bau-baunya ini mirip seperti bau amis, tapi juga ada sedikit manis-manisnya. Agak sedikit susah untuk dijelaskan emang. Cuman baunya ini entah kenapa ya, kayak bau dari buah mangga yang sudah matang tapi kelewat matang jadinya membusuk. Sebenarnya pedagang ini udah mencium bau mangga sejak 4 hari yang lalu. Tapi dia abaikan aja karena namanya juga pasar, pasti seringlah sekali 2 kali selewat bau yang tidak enak. Biasanya bau yang tidak enak itu bakalan menghilang sendiri. Tapi bau mangga busuk ini kok selama beberapa hari terakhir nggak hilang-hilang. Kok malah baunya itu semakin lama semakin berasa. Bapak pedagang ini akhirnya melaporkan bau-bau ini ke petugas kebersihan pasar. Dia bilang, "Punten Pak, ini kok di kios saya muncul bau yang nggak enak ya. Padahal kios saya bersih loh." Petugas kebersihan coba cek tuh kiosnya bapak pedagang ini dan juga kios samping-sampingnya. Dan bener banget, kiosnya mereka relatif bersih. Dan sumber baunya juga rasanya bukan berasal dari kios-kios ini. Ya udah deh, petugas kebersihan berinisiatif untuk pergi ke lantai 2 karena bisa jadi baunya itu bersumber dari sana dan turun ke lantai 1. Sekedar info aja, lantai 2 merupakan lantai yang tidak berpenghuni dan tidak dipergunakan. Hal ini bisa terjadi karena di lantai 2 ini merupakan bekas dari departemen store yang dulunya pernah kebakaran. Nah, begitu sampai di lantai 2, petugas kebersihan itu mulai mencari tuh, sekiranya sumber bau yang tidak sedap ini tuh dari mana. Ekspektasinya dia adalah mungkin dia bakal menemukan bangkai tikus, kucing, anjing, atau hewan liar lah. Tahu-taunya setelah mengubek-ubek bawah tangga yang mengarah ke lantai 3, bangkai yang dia temukan bukanlah bangkai hewan. Apa yang waktu itu dia temukan membuat petugas kebersihan ini langsung ngibrit, kabur, lari secepat mungkin ke kantor polisi. Di sana petugas kebersihannya ini bilang, "Pak, saya menemukan kaki manusia." Gak lama kemudian, polisi langsung menyegel lantai 2 dan juga beberapa bagian di lantai 3. Pas itu, selain kaki manusia yang ditemukan petugas kebersihan, polisi juga menemukan 6 potongan tubuh lainnya berupa sepasang tangan dan beberapa bagian tubuh. Mereka juga menemukan tas plastik hitam yang isinya adalah kepala korban. Semua kondisi dari potongan tubuh manusia ini sulit nih untuk diidentifikasi karena selain gak ada KTP-nya, kondisinya juga udah mulai membusuk. Walaupun begitu, polisi tahu potongan tubuh manusia ini adalah seorang wanita yang untuk sementara waktu kita sebut saja dengan sebutan Fulana. Selain penemuan potongan dari jenazahnya Fulana, setelah menyelidiki TKP, polisi juga menemukan beberapa petunjuk yang lebih aneh lagi. Waktu itu di telapak kaki kanan Fulana ada semacam tato yang dibuat dengan agak asal dan tidak rapi sama sekali. Begitu diperhatikan baik-baik, tatonya ini bertuliskan, "Wahyu yang kuterima dari gereja Comboran, ketemu Tuhan Yesus sama kerabatnya." Lalu di telapak kaki kiri Fulana juga ada tato yang mirip, yang agak asal-asal, yang tidak rapih, yang kali ini bertuliskan SG. Selain tato, polisi juga menemukan petunjuk di tembok yang gak jauh dari penemuan kakinya Fulana. Di temboknya ini ada tulisan, "Orang ruwet lihat kalau akan menjelang mau meninggal dunia atau mati." Bahasa Inggrisnya is dead, meninggal, siksaan, penyakit, komplikasi, mati mengenaskan. Selain itu, polisi juga menemukan surat yang gue kurang tahu isi dan maksudnya apa. Yang jelas, suratnya ini ditulis menggunakan tinta merah yang agak sedikit amburadul gitu. Pas polisi menemukan 4 petunjuk ini, mereka bingung karena ini maksudnya apa?
Ini ada 4 petunjuk yang aneh banget nih, yang gak jelas maksud dan konteksnya apa. Entah kenapa ya, tulisan-tulisannya tadi itu kayaknya dibuat nih sama orang yang pikirannya gak sehat nih. Dan bener banget, setelah polisi menggali petunjuk, besok harinya polisi menangkap satu orang pria berusia 49 tahun yang berinisial SG yang mirip seperti tato yang ada di kakinya Fulana. Nah, sesuai permintaan lo, daripada ribet-ribet pakai inisial, gue sebut saja pria SG ini dengan sebutan Fulan. Fulan ditangkap oleh polisi karena ternyata setelah mendalami TKP lebih lanjut, polisi menemukan potongan pakaian yang ada di TKP. Potongan pakaian ini lalu diendus-endus atau dicium tuh ya sama anjing pelacak. Anjing pelacaknya langsung melacak potongan pakaian ini sampai ke Jalan Laksamana Marta Dinata di kawasan Persemayam Pancabudi yang jaraknya sekitaran 1 km dari TKP. Pas sampai di sana, anjingnya itu kayak langsung menggonggong ke arah Fulan yang lagi tidur-tiduran di jalan. Sekedar info aja, Fulan ternyata dikenal masyarakat sekitar sebagai orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Dia seringkali berseliweran di daerah pasar besar untuk buat nyari makan atau kerja serabutan. Selain itu juga, Fulan merupakan seorang tunawisma yang gak punya tempat tinggal, yang tidurnya itu selalu aja di jalan dan berpindah-pindah. Fulan pun pas itu langsung ditangkap dan diinterogasi oleh polisi dan surprise, Fulan mengakui perbuatannya. Berdasarkan hasil interogasi, bukti dan juga temuan polisi, berikut adalah apa yang sekiranya yang sebenarnya terjadi. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019, sekitaran jam setengah 2 pagi, entah gimana ya, Fulan dan Fulana ini ketemuan di sekitaran pintu masuk Pasar Besar Malang. Fulan waktu itu baru banget nih kenalan dengan Fulana pada pagi hari itu. Nah, pas kenalan, Fulan ini kayak tertarik banget dengan Fulana. Dan setelah berbasa-basi, dia mengajak Fulana untuk berhubungan intim. Fulana itu tidak menolak ajakan ini. Dia malah kayak meminta imbalan sejumlah uang kepada Fulan. Sayangnya, Fulan itu nggak punya uang. Dia waktu itu hanya punya sebungkus nasi. Ya udah deh, Fulana menerimanya tuh, dan mereka berdua mulai bermesraan di sudut sekitaran pintu masuk Pasar Besar Malang. Nah, dikarenakan mereka ada di ruang terbuka, Fulan mengajak Fulana untuk naik ke lantai 2. Fulan tahu betul kalau di lantai 2 Pasar Besar Malang ini adalah tempat tertutup, sepi dan terbengkalai. Bakalan aman lah untuk mesra-mesraan di sana. Sesampainya di sana, Fulana bilang kalau dia tuh tahu-tahu mendadak sakit perut. Yang saking sakitnya, area kewanitaannya itu mengalami pendarahan. Fulana negosiasi dengan bilang, ya udah deh, mainnya pakai tangan aja. Tapi entah kenapa ya, atau mungkin karena saking sakitnya, Fulana tiba-tiba aja pingsan. Di saat pingsan inilah, Fulan mentato kedua telapak kaki Fulana dengan menggunakan jarum sol sepatu yang dia temukan di sekitaran lantai 2. Pas itu dia menulis kalimat yang kita sendiri juga kurang paham lah apa maksudnya. Dikarenakan Fulana nggak bangun-bangun, Fulan lalu keluar mencari plastik hitam besar. Di momen inilah Fulan langsung menghabisi Fulana yang masih pingsan dengan cara membungkam hidung dan mulutnya. Gak cukup sampai di situ ya, menggunakan sebuah gunting, Fulan langsung memotong-motong jenazahnya Fulana. Lo gak salah dengar, hanya dengan gunting doang, Fulan memotong-motong jenazahnya Fulana. Setelah tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, Fulan sebarin tuh beberapa potongan dari jenazahnya Fulana ke beberapa tempat seperti di bawah tangga, kamar mandi, dan juga sekitarannya. Pada saat diinterogasi, polisi bertanya, apa motif kamu melakukan ini semua? Fulan dengan santainya bilang kalau dia kecewa karena dia tidak bisa berhubungan intim dengan Fulana. Padahal Fulan udah kepengen banget tuh. Ya udah deh, karena dia kesal, Fulan langsung menghabisi Fulana. Atas perbuatannya, pada hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2020, Fulan dijatuhi hukuman oleh Majelis Pengadilan Negeri Malang dengan vonis 20 tahun pidana penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni seumur hidup.